Kemudian saya akan lanjut di pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yang pertama-tama, untuk langkah pembuatan data pelanggan, kita pilih card file, lalu kita pilih di bagian card list. Kemudian, pada jendela card list, kita pilih tab customer. Kemudian klik tombol new untuk membuat data pelanggan baru. Di sini saya akan mengisikan data-data pelanggan. Yang pertama yaitu kita masukkan nama customer atau pelanggan, yaitu Cantika Beauty Store. Kemudian kita enter. Nah, di bagian card ID kita isi yes 001. Nah, kemudian di sini untuk currency-nya IDR. Nah, alamatnya kita isi di Jalan Gajah Mada. Setelah itu kita isi di bagian kota, yaitu kota Pontianak. Dan isi di bagian negara, yaitu negara Indonesia. Nah, kemudian kita masukkan nomor handphone. Nah, jika semua sudah selesai, maka kita klik OK. Setelah seluruh data pelanggan selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk mengisi data pelanggan yang kedua. Di sini totalnya ada 5 data pelanggan ya. Kemudian kita lanjut untuk mengisi di data pelanggan yang kedua. Kita klik tombol new, lalu kita pilih di sini card type-nya yaitu customer, karena dia pelanggan. Terus kita input namanya. Yang kedua yaitu Aura Salon Pontianak. Kemudian kita enter, dan kita masukkan card ID-nya, yaitu just 002. Sini currency-nya IDR, alamatnya Jalan Ahmad Yani, nomor 45. Kotanya yaitu kota Pontianak. Representasi negaranya yaitu negara Indonesia. Lalu kita masukin nomor telepon. Jika sudah selesai, kita akan klik tombol OK. Nah, maka akan masuk di bagian card list. Nah, sudah ada ya, di sini ada nama Cantika Beauty Store dan Aura Salon Pontianak. Nah, kemudian kita akan masukin data pelanggan yang ketiga. Kemudian kita klik new, pilih card type-nya yaitu customer, kemudian kita input namanya yaitu Bella Cosmetic. Kita enter dan kita masukin card ID-nya yaitu Just 003. Karena dia customer yang ketiga. Ya. Currency-nya kita pilih IDR, lalu untuk alamatnya yaitu di Jalan Diponegoro, terus satu, kotanya kota Pontianak.
negaranya yaitu Indonesia, dan kita masukin nomor teleponnya 08 14 101. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu kita akan lanjut di bagian customer yang keempat. Kita klik tombol New. Kita pilih card type-nya yaitu customer. Lalu masukin nama customer, yaitu sini Makeup Studio. Kita klik Enter. Lalu kita masukkan card ID-nya yaitu CUS004. Kita pilih currency-nya yaitu IDR. Lalu kita masukin alamat di Jalan Tanjung Pura, kita masukin kotanya yaitu kota Pontianak, dan negaranya jangan lupa. Lalu kita masukin nomor HP 081577881004. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu kita akan lanjut di customer yang kelima. Seperti biasa, kita akan pilih card type-nya yaitu customer dan input nama customer-nya yaitu Queen Beauty Care. Klik Enter dan masukin card ID-nya yaitu CUS005. Pilih currency-nya IDR. Lalu di bagian alamat kita isi di Jalan Supratma, WR Supratma. Kotanya yaitu kota Pontianak, dan negaranya. Lalu kita masukin nomor HP. Itu ada 08 16 788 005. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jika semua customer sudah diinput, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan lanjut di bagian data pemasok ya. Nah, untuk data pemasok juga tutorialnya sama, cuma di sini kita akan ubah di bagian card type-nya. Type-nya kita pilih yang pemasok. Kemudian kita di bagian supplier atau pemasok. Nah, di sini kita klik New. Lalu di sini untuk card type-nya kita pilih supplier ya. Nah, kemudian kita input nama suppliernya. Yang pertama yaitu ada PT Beauty Care Indonesia. Kita enter, lalu kita masukin ID customer yaitu ID supplier yaitu SUP001. Lalu kita pilih currency IDR dan kita masukin alamatnya yaitu di Jalan Sudirman, nomor 10. Masukin kotanya yaitu kota Jakarta dan masukin negaranya. Lalu kita masukin nomor HP 021 7788 1001. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu kita akan menambahkan di supplier yang kedua. Yaitu kita klik tombol New, pilih card type-nya yaitu bagian supplier, lalu kita input nama suppliernya. Untuk supplier yang kedua yaitu ada PT Kosmetik Nusantara. Lalu kita masuk card ID suppliernya yaitu ada SUP002. Untuk currency-nya kita pilih IDR.
Terus untuk alamatnya yaitu di Jalan Gatot Subroto, di Bandung. Negaranya yaitu Indonesia. Lalu kita masukin nomor HP. Jika sudah, kita akan klik OK. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian supplier yang ketiga. Klik tombol New. Pilih card type-nya yaitu supplier, lalu input nama supplier. Yang ketiga adalah PT Cantik Sejahtera. Kita enter, lalu kita masukin ID suppliernya, yaitu SUP003. Pilih currency-nya IDR, kemudian alamatnya yaitu ada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kotanya yaitu Kota Surabaya dan negaranya Indonesia. Lalu kita masukin nomor telepon. 31 itu 88 Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita akan masuk di supplier yang keempat. Kita klik tombol New. Di sini pilih card type-nya supplier, lalu masukin nama supplier yang keempat, yaitu ada PT Glow Skincare. Kita klik enter dan masukin ID suppliernya, yaitu SUP004. Pilih currency IDR, dan di bagian alamat kita masukin di Jalan Pahlawan. Nomor 88 di Kota Semarang. Negaranya negara Indonesia ya. Lalu kita masukin nomor HP-nya, jangan lupa. Jika sudah, kita klik OK saja. Lalu kita lanjut di supplier yang kelima. Pilih card type-nya yaitu supplier, lalu masukin nama supplier, yaitu ada PT Salon Prima. Enter dan masukin card suppliernya, yaitu SUP005. Pilih currency-nya IDR, lalu masukin alamatnya yaitu di Jalan Diponegoro, nomor 77, Pontianak. Dan kita masukin negaranya yaitu negara Indonesia. Lalu untuk nomor HP-nya 056177881005. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jika data supplier sudah di-input semua, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kan data supplier udah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut di data karyawan. Di sini kita pilih yang menu employee, lalu kita klik di bagian new. Nah, di data karyawan ini, untuk card type-nya kita pilih di bagian employee. Nah, yang pertama kita akan masukin nama karyawannya. Pertama kita akan masukin nama Bule, lalu kita enter, dan kita masukin card ID dari karyawan, yaitu EMP001. Untuk currency-nya IDR, lalu untuk alamatnya, jika di soal tidak ada alamat, maka tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Nomor teleponnya langsung saja kita di bagian nomor telepon, yaitu 08 12 9000 19 12 9 000.
001. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu kita akan menambahkan data karyawan yang kedua. Kita klik tombol New. Untuk card type-nya kita pilih Employee, lalu kita masukin nama karyawannya. Yaitu ada Daehan. Kita masukin card ID-nya, ada UNST 002. Karena di soal tidak ada data alamat dan kota dan negara, jadi kita langsung ke nomor telepon saja ya. Itu ada 0812 900 1002. Sudah, kita klik OK. Lalu kita lanjut di data karyawan yang ketiga. Kita pilih tombol New. Untuk card type-nya kita pilih Employee. Lalu kita masukin data karyawan yang ketiga, yaitu ada Yuna. Kita enter, lalu masukin card ID karyawannya. Itu ada IMP 003. Dan langsung saja ke nomor teleponnya 08 12 013. Sudah, kita klik OK. Lalu untuk menambahkan data karyawan yang keempat, kita klik New. Untuk card type-nya kita pilih Employee. Lalu di sini kita masukin namanya, yaitu ada Safri. Kita klik Enter. Kita masukin card ID-nya, ada IMP 004. Lalu langsung saja ke nomor teleponnya, ada 0812 9000 1004. Jika sudah, kita klik OK saja. Lalu kita lanjut di data karyawan yang kelima, yaitu ada Yuka. Untuk card type-nya kita pilih di bagian Employee. Nah, di sini kita akan masukin nama data karyawan yang kelima, yaitu Yuka. Kita enter dan kita masukin card ID karyawannya, yaitu ada IMP 005. Langsung saja ke nomor teleponnya, itu ada 0812 900 005. Jika sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini tampilan data karyawan jika sudah diinput semua. Nah, di sini sudah lengkap ya, sudah ada data customer, supplier, dan karyawan. Kemudian, jika menginput data customer, supplier, sama karyawan sudah selesai, maka kita akan lanjut di bagian setup saldo awal akun. Selanjutnya, saya akan mengisi setup saldo awal akun. Pertama-tama, kita klik bagian setup, lalu kita pilih balance, kemudian kita klik account opening balance. Nah, di sini saya akan mengisi saldo awal akun. Yang pertama yaitu ada salon equipment sebesar 42 juta. Kemudian ada salon equip action depresiasi sebesar 5 juta. Di sini kita berikan minus karena dia di sesi kredit. Kemudian ada salon interior sebesar 15 juta. Kemudian di sini kita isi di bagian prepaid rent sebesar 6 juta. Kemudian di kas IDR-nya sebesar 15 juta. Lalu cash USD-nya
Di sini sebesar $150. Nah, untuk yang exchange-nya sebesar 2.999.850. Lalu kita lanjut di bagian Bank BNI. Di sini Bank BNI sebesar 43 juta. Kemudian di bagian trade debtors sebesar 7.500.000. Kemudian di bagian hair product sebesar 10 juta. Lalu di bagian nail product sebesar 5 juta. Kemudian di bagian waxing product juga sebesar 5 juta. Lalu no free itemnya sebesar 5 juta juga. Lalu kita di bagian trade creditors yang IDR, kita cari. Di sini sebesar 10 juta. Kemudian di bagian VAT collected sebesar 2 juta. Lalu ada di bagian VAT paid sebesar 1 juta. Di sini kita kasih minus ya. Minus 1 juta. Kemudian lanjut di bagian owner's capital sebesar 141 juta. Lalu di bagian owner's drawing ini sebesar 500.000 ya. Di sini kita kasih minus juga. Jika sudah selesai di-input semua saldo akunnya, jika di bagian bawah ini sudah tertulis sebesar 0 rupiah, maka dinyatakan balance ya teman-teman. Jika sudah, kita klik OK. Sebelum masuk di pencatatan saldo piutang, terlebih dahulu kita harus membuat pembuatan data job. Berikut langkah-langkah pembuatan data job, yaitu pilih di bagian list, kemudian kita pilih jobs. Nah, pada kotak dialog jobs, kita klik tombol new. Lalu kita di sini isi job number-nya. Misalnya untuk P itu di sini P untuk produk.
Jika sudah, kita klik OK. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di pencatatan saldo piutang. Yang pertama-tama kita klik setup, klik balance, kemudian klik customer balance. Nah, di sini saya mau mencari uh, nama customer Cantika Beauty Store. Karena dia currency-nya USD, maka di sini kita pilih di bagian USD. Nah, sini kita klik yang Cantika Beauty Store, lalu kita klik add sale. Nah, di sini untuk namanya sudah ada, yaitu Cantika Beauty Store. Kemudian kita tinggal enter saja, lalu kita masukin invoice-nya. Invoice-nya yaitu PU01, untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 10 bulan 1 2026. Kemudian untuk jumlah piutangnya di sini sebesar $225 ya. Nah, untuk jobnya yaitu produk. Di sini kita pilih produk. Kemudian jika sudah, kita tinggal klik record. Klik record. Nah, maka tampilan untuk piutangnya akan seperti ini. Kemudian kita klik close. Lalu kita masuk di bagian setup lagi. Kita pilih balance, lalu pilih customer balance. Kemudian kita lanjut untuk mengisi data piutang yang kedua, yaitu nama customernya adalah Aura Salon Pontianak. Kita klik Aura Salon Pontianak, dan currency-nya adalah IDR, lalu kita klik add sale. Nah, untuk namanya yaitu Aura Salon Pontianak, kita langsung enter saja. Untuk invoice-nya kita isi PU002. Untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 11 bulan 1 2026. Kemudian untuk jumlah piutangnya yaitu sebesar 3.750.000 ya. Untuk jobnya di sini kita pilih jasa. Sesudah maka kita klik record. Nah, ini untuk tampilan untuk yang piutang Aura Salon Pontianak. Nah, kemudian untuk customer yang ketiga yaitu ada Bella Cosmetic Shop. Di sini kita tinggal pilih saja Bella Cosmetic Shop. Lalu kita klik add sale, lalu kita enter saja. Kita masukin invoice-nya yaitu PU003 pada tanggal 18 bulan 1 2026. Piutangnya sebesar 2.250.000. Lalu di sini untuk jobnya kita pilih yang produk. Nah, jika sudah maka kita klik record saja. Kemudian kita lanjut di customer yang ketiga yaitu
ada Shiny Makeup Studio. Kita klik yang Shiny Makeup Studio, lalu kita klik ada the cell, lalu kita enter, lalu kita masukin bagian invoice-nya yaitu U004. Kemudian untuk Shiny Makeup Studio ini pada tanggal 18 bulan 1 2026, untuk jumlah piutangnya yaitu sebesar 5 juta. Kemudian untuk jobnya yaitu produk, kita pilih yang P. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita akan lanjut di customer Queen Beauty Care. Kemudian kita klik use customer, lalu kita klik add the cell. Kemudian kita enter saja dan masukin invoice-nya yaitu U005 pada tanggal 20 bulan 1 2026. Nah, jika sudah, di sini piutangnya sebesar 1.800.000. Nah, di sini jobnya kita pilih yang jasa ya. Dan jika sudah, maka kita tinggal klik record. Nah, kemudian kita close. Nah, seperti ini penampakan semua piutang dari customer yang IDR. Kalau yang USB tadi ada di Cantika Beauty Store. Nah, jika sudah yang di bagian pencatatan saldo piutang, maka kita tinggal close. Kemudian kita akan lanjut di bagian pencatatan saldo hutang. Nah, untuk pencatatan saldo hutang ini sebenarnya caranya sama seperti pencatatan saldo piutang. Hanya saja di pencatatan saldo hutang ini kita pilih di bagian setup, pilih bagian balance. Jika di pencatatan saldo piutang tadi kan kita pilih di bagian customer balance. Nah, sekarang di pencatatan saldo hutang ini kita pilih di bagian supplier balance. Nah, ini untuk supplier yang IDR. Nah, jika saya mau supplier yang USD, kita tinggal klik currency yang USD, lalu use currency. Nah, di sini maka akan muncul PT Beauty Care Indonesia. Kita klik PT Beauty Care, lalu kita ada di purchase-nya, kemudian kita enter dan kita masukin PO-nya, yaitu food 001 pada tanggal 7 bulan 1 2026. Total hutangnya yaitu sebesar 325. Lalu untuk jobnya yaitu produk ya. Nah, jika sudah kita klik record. Nah, seperti ini tampilan pencatatan saldo hutang di PT Beauty Care Indonesia. Kemudian kita lanjut di bagian yang IDR. Untuk yang bagian IDR, di sini saya milih PT Kosmetik Nusantara. Kita klik PT Kosmetik Nusantara, kemudian kita klik Use Supplier. Nah, kita klik ada di purchase,
Lalu kita enter dan kita masukin PO-nya, yaitu ada HUT 002, yaitu pada tanggal 9 bulan 1 2026. Untuk total utangnya yaitu sebesar 4.250.000. Nah, untuk jobnya yaitu produk ya. Jika sudah, kita klik record. Kemudian kita langsung di supplier yang ketiga, yaitu ada PT Cantik Sejahtera. Kita klik PT Cantik Sejahtera, lalu use supplier. Kemudian kita ada di purchase, kita enter, dan kita masukin PO-nya, yaitu HUT 003 pada tanggal 12 bulan 1 2026. Untuk jumlah hutangnya yaitu sebesar 2 juta. Untuk jobnya yaitu juga produk ya. Kita klik yang produk, lalu kita klik record. Nah, jika sudah, kita akan lanjut di di supplier yang keempat, yaitu ada PT Glow Skincare. Kita klik ada di purchase, lalu kita enter dan masukin PO-nya, yaitu HUT 004 pada tanggal 28 bulan 1 2026. Kemudian untuk jumlah hutangnya yaitu sebesar 5.750.000. Kemudian untuk produknya, untuk jobnya di sini kita pilih yang produk ya. Nah, jika sudah, kita tinggal klik record. Lalu kita lanjut di supplier yang terakhir, yaitu ada PT Salon Prima. Kita klik ada by purchase, lalu kita enter dan masukin PO-nya yaitu HUT 005 pada tanggal 30 bulan 1 2026. Jika sudah, kita masukin jumlah hutangnya, yaitu sebesar 1.500.000. Untuk jobnya di sini kita pilih yang produk. Nah, jika sudah, kita tinggal klik record. Nah, ini dia semua tampilan dari pencatatan saldo hutang ya. Ini yang di bagian UDR. Kemudian jika ingin melihat di bagian USD, kita pilih currency yang USD. Nah, ini yang di bagian USD. Jika sudah, kita klik close. Lalu kita akan lanjut di bagian pencatatan persediaan barang Glow Beauty Salon per 1 Januari 2026. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu kita pilih modul inventory terlebih dahulu, kemudian menuju ke list, kita pilih item list, lalu di sini kita klik new, lalu kita akan input barangnya. Item barangnya yang pertama yaitu ada BRG 001, lalu klik enter. Namanya yaitu ada sampo hair treatment. Kemudian kita centang yang di bagian I buy this item, terus I sell this item, terus inventory this item. Lalu di sini di bagian cost of sales akunnya kita pilih di hair product.
Kemudian di bagian income account-nya kita pilih yang salon produk. Kemudian di bagian aset account-nya kita pilih hair product juga. Nah, kemudian jika sudah, kita pilih di menu buying details. Nah, untuk buying details ini kita klik di bagian buying unitnya, kita tulis botol, lalu kita pindah di bagian selling detail. Nah, di bagian selling detail ini adalah harganya ya. Di sini harganya kita masukin sebesar 75.000. Sudah. Di sini kita pilih ente atau non pajak ya. Jika sudah, maka kita tinggal klik OK. Sini juga kita klik non pajak. Nah, maka tampilannya akan seperti ini jika barang sudah diinput. Maka kita akan lanjut di barang-barang yang selanjutnya. Kita klik new. Kemudian kita masukkan nomor itemnya. Yang pertama ada, yang kedua ada BRG 002. Kita enter, lalu masukin nama itemnya, yaitu ada hair tonic. Kemudian kita centang bagian I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Nah, jika sudah, kita ke buying details. Sini satuannya juga botol. Kemudian kita ke selling details. Untuk harganya di sini kita rubah ya. Untuk harganya di sini yang bagian hair tonic itu sebesar 120.000. Jika sudah, maka kita tinggal klik OK saja. Lalu kita lanjut di barang yang ketiga, kita masukin item number-nya, yaitu BRG 003, klik enter, lalu masukin nama barangnya, yaitu ada food tag. Lalu kita centang di bagian I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kemudian kita di bagian buying details, di sini untuk satuannya juga botol ya, maka tidak perlu dirubah. Lalu kita lanjut ke selling details, kita rubah di bagian harganya. Di sini untuk harga tag-nya yaitu 35.000. Nah, jika sudah, kita tinggal klik OK saja. Lalu kita lanjut di barang yang keempat, yaitu kita masukin kode barangnya terlebih dahulu, yaitu BRG 004, lalu kita klik enter, dan kita masukin nama barangnya, yaitu ada press nails, press on nails. Lalu kita centang di bagian I buy this item, I sell this item, terus I inventory this item. Lalu kita di bagian buying item details, di sini kita ubah satuannya dari botol menjadi kotak. Lalu di bagian selling details kita ubah di bagian harganya. Harganya yaitu sebesar 150.000. Jika sudah, kita tinggal klik OK saja. Kemudian kita akan input lagi barang yang kelima. Kita klik tombol new, lalu kita masukin item number-nya, yaitu BRG 005.
Kemudian kita enter dan masukin nama barangnya, yaitu ada hair cream, hair spa cream. Lalu kita centang di bagian I buy this item, I sell this item, lalu I inventory this item. Kemudian di bagian buying details, di sini untuk satuannya kotak kita ubah menjadi jar. Lalu untuk selling details di sini untuk harganya kita ubah sebesar 95.000. Nah, jika sudah maka kita tinggal klik OK. Nah, ini dia total semua barang yang sudah kita input ya. Lalu kita akan lanjut di saldo persediaan barang. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita pilih di inventory, kita pilih command center, terus kita pilih inventory, kemudian kita pilih count inventory. Nah, jika sudah, kita akan input barang-barangnya sesuai dengan soal yang ada. Misalnya di sini untuk sampo hair treatment jumlahnya yaitu 50. Di sini saya akan ganti jumlahnya 50. Lalu untuk di bagian hair tonic yaitu 40. Kemudian di bagian protect yaitu 60. Lalu di bagian press on nails yaitu 30. Dan di bagian hair spa cream yaitu 25. Kemudian kita akan klik tombol adjust inventory. Lalu kita akan klik continue dan klik opening balance. Nah, di sini kita akan isi untuk unit cost-nya. Yang pertama yaitu ada BRG 001. Di sini saya akan isi sebesar 75.000. Lalu untuk yang kedua BRG 002, sini saya akan isi sebesar 120.000. Lalu untuk barang yang ketiga, kode barang yang ketiga, saya akan isi sebesar 35.000. Untuk barang yang keempat, saya isi sebesar 150.000. Lalu untuk barang yang kelima, saya isi sebesar 95.000. Nah, jika sudah, maka kita tinggal klik record. Oke, jika kita ingin melihat adjust inventory jurnalnya, di sini kita bisa klik jurnal adjust inventory. Nah, maka akan muncul semua inventory yang sudah kita input tadi ya. Jika sudah, kita tinggal klik close, cancel,